Begini respon Ketua Komnas PA disarankan lengser oleh Dodi Sudrajat, singgung pengalaman kerja 30 tahun. Mau nanya nih Bang. Nah, tanya apa tuh? Bagaimana pendapat Abang tentang Pak Dodi yang minta ganti Ketua KPAI menjadi wanita atau laki-laki yang jiwanya kewanitaan? Oh iya ya. Ini aneh-aneh aja Pak Dodi. Pak Dodi ini makin ke ujung ini perasaan Abang udah sama dengan COVID. Nggak pakai selesai permasalahannya ya. Nah, Abang tanggapi masalah ini ya. Kalau dia minta ganti Ketua KPAI dengan wanita, nah, nanti diganti dengan Emma Waroka, mau nggak dia jadi ketua Emma Waroka jadi ketua KPAI? Tambah dalam loh. Kalau enggak, dia minta laki-laki yang jiwa kewanitaan diganti sama Kim Puat. Tambah parah lagi loh Pak Dodi. Nggak selesai loh. Yang salah itu bukan ketua KPAI-nya, tapi yang salahnya Pak Dodinya. Tapi Pak Dodi sudah diundang mediasi, nggak datang. Apalagi mau dibilang, berarti kan dia tidak mau menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau enggak opsi terakhir ya udah Pak Dodi itu diganti jadi kakek kalah, biar selesai semua masalahnya ya kan. Ada, makasih, assalamualaikum. Pengacara si Dodi bilang begini nih, katanya ganti aja tuh Ketua Komnas Anak dengan perempuan, atau kalau enggak laki-laki yang berhati perempuan. Ya kalau gitu suruh aja si Kim Haut atau Ivan Gunawan, atau kalau masih kurang perempuan suruh aja tuh Lucinta Luna. Ini nih modelnya, kalau udah kalah main fisik. Apa dia nggak ngaca ya sebelum ngatain orang? Udah botak, jelek, hitam, gendut, hidup lagi. Sebagai pengacara harusnya dia berbicara secara akademis, bukan main fisik. Kalau cuma bisanya main fisik ngapain bayar pengacara mahal-mahal? Suruh aja tuh ibu komplek lebih jago. Sebelumnya, hubungan Dodi Sudrajat dengan Ketua Komnas Perlindungan Anak atau Komnas PA Aris Merdeka Sirait memang memanas. Bahkan pengacara Dodi Sudrajat menyarankan Ketua Komnas diganti seorang wanita. Baru-baru ini Aris Merdeka Sirait menanggapi pernyataan tersebut dengan balasan telak. Ia mengungkit perjuangannya selama 30 tahun dalam menangani masalah anak-anak di Indonesia yang tak sekalipun disebut bersikap kasar. Yang menyebutkan bahwa saya perlu diganti sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak karena saya membela yang terbaik bagi anak-anak, khususnya Gala. Salah menilai, kata Aris Merdeka Sirait, seperti dibagikan akun @lambe_official pada Kamis 20 Januari 2022. Oleh sebab itu, saya hanya mengingatkan, tampang bukan berarti. Dengan tampang seperti ini, seolah-olah tidak dekat dengan anak-anak, sambung Aris. Saya sudah 30 tahun mengurus anak-anak di Indonesia. Tidak ada satupun yang bilang saya kasar. Yang saya lakukan adalah demi kepentingan terbaik anak, lanjutnya. Aris lalu meminta pihak Dodi Sudrajat untuk tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan konyol. Ia kembali menegaskan hanya ingin memberi yang terbaik untuk tumbuh kembang Gala Sky. Selama perebutan hak wali belum ada titik terang, Aris menyarankan agar Gala tinggal bersama orang-orang yang membuatnya nyaman. Dan kalau menilai saya harus diganti dengan sosok perempuan sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak atau laki-laki berjiwa perempuan, maka itu salah menilai, lanjut Aris. Berhenti untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan yang konyol, katanya. Saya hanya ingin membela Gala supaya dia tumbuh dan berkembang dengan baik. Untuk sementara ini tentunya belum ada keputusan hukum, mungkin yang diajukan saudara Dodi dengan Pak Faisal. Saya siap untuk menjadi saksi kunci untuk menyatakan bahwa untuk sementara ini, biarlah Gala tumbuh dan berkembang di mana dia senang. Dia enjoy, pungkas Aris. Terkait hal ini, netizen ramai mengomentari pernyataan Aris Merdeka Sirait tersebut. Tak sedikit netizen justru menghujat habis-habisan pengacara Dodi Sudrajat. Pengacaranya yang butuh diganti, mulutnya nih biar punya etika, kata akun @esa. Emang pengacara itu nggak bisa dipolisikan apa? Itu termasuk body shaming nggak sih? Sambung akun @dian. Tuntut balik aja, perbuatan tidak menyenangkan, seru akun @naf20.
30 tahun sudah mengabdi kok dengan mudahnya disuruh nyari pengganti yang wanita, biar ada keibu-ibuannya. Pengacaranya si Dodi belum tentu bisa menjadi bapak Sirait Merdeka, imbuh akun @mbak. Lantas siapakah Jamaluddin Kudubun yang menilai Aris Merdeka Sirait sebagai orang yang emosional dan minta Komnas PA diganti dengan yang perempuan? Sebelumnya, Dodi Sudrajat bersama pengacaranya Jamaluddin Kudubun kecewa terhadap keterangan Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait. Hal itu karena Aris Merdeka Sirait dianggap emosional saat menyampaikan klarifikasi terkait absennya Dodi Sudrajat di Komnas Perlindungan Anak beberapa waktu lalu. Beliau emosional, meletup-letup di ruang publik, kata pengacara Dodi Sudrajat, Jamaluddin Kudubun, dikutip dari kanal YouTube Seleb on Cam News. Bagi Jamal, emosi yang diperlihatkan Aris Merdeka Sirait bisa mengganggu psikologi anak. Kalau Ketua Komnas Perlindungan Anak seperti itu, ya gimana anak-anak nanti pada kabur, takut, psikologi anak juga terganggu, kata pengacara Dodi Sudrajat ini. Untuk itu, ia berharap ke depannya Ketua Komnas Perlindungan Anak diganti menjadi perempuan. Jika tidak, laki-laki berhati perempuan yang performanya adem, halus, kita melihatnya juga enak, mudah-mudahanlah, kata Jamal. Berikut biodata Jamaluddin Kudubun. Jamaluddin Kudubun kini sedang jadi sorotan setelah menjadi pengacara Dodi Sudrajat yang baru. Kata-kata dan tingkahnya kerap bikin netizen emosi. Biodata Jamaluddin Kudubun pun jadi perbincangan banyak orang. Ternyata sosok Jamaluddin Kudubun sebetulnya sudah tak asing lagi di layar kaca. Ia pernah membuat heboh dengan mengkritik pemerintah kala itu. Jamaluddin Kudubun juga pernah terlibat dengan kasus berat hingga ia dijebloskan ke penjara gegara ulahnya. Jamaluddin Kudubun ini ternyata juga merupakan kuasa hukum dari Medina Zain. Berikut profil singkat terkait Jamaluddin Kudubun yang telah dirangkum oleh tim gridfime.id. Jamaluddin Kudubun merupakan pria asal Tual, Maluku. Ia termasuk salah satu pengacara yang aktif di media sosial. IG Instagram Jamaluddin Kudubun memiliki nama pengguna @Jamaluddin_Kudubun. Ia memiliki kantor sendiri yang dinamai Law Office Jamaluddin Kudubun, SH dan Partner, berada di daerah Jakarta. Jamaluddin Kudubun dikutip dari kompas.com, rupanya sempat dijebloskan ke penjara. Jamaluddin ditahan karena melakukan perusakan atas sebuah rumah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia dijerat dengan pasal 163 KUHP tentang memasuki suatu areal tanpa izin, pasal 170 KUHP tentang pengerusakan, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Tak hanya itu, sosoknya juga pernah viral gegara mengkritik pemerintahan. Sebelum dengan Dodi Sudrajat, Jamaluddin Kudubun ternyata pernah membantu Medina Zain dalam kasus yang baru-baru ini terjadi. Ia beberapa waktu lalu juga sempat mengancam bakal menjebloskan Fuji ke penjara. Jamaluddin Kudubun juga yang melaporkan Marissa Icha ke Kemensos terkait uang donasi rumah untuk gala, di mana menurutnya penggalangan dana untuk rumah gala itu tidak berizin dan harus ditindaklanjuti. Ia juga yang menuduh jika uang donasi untuk gala itu masuk ke rekening pribadi Marissa Icha. Dan yang paling mengejutkan, baru-baru ini tingkahnya kembali bikin kesal netizen. Pasalnya bersama dengan Dodi Sudrajat, mereka datang ke rumah Haji Faisal tanpa izin. Bahkan keduanya juga berniat untuk membawa gala tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu. Ia pun sempat dicap sebagai pengacara abal-abal oleh netizen. Bagaimana menurut pendapat Anda?